Kawan BRIN, kembali lagi di Kabar Kawasan. Program Berita BRIN yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi dari berbagai kawasan di Indonesia. Saya Andalusi Arini akan menemani kawan BRIN selama beberapa menit ke depan. Dari Gedung Innovation Convention Center, kawasan Sains Teknologi Soekarno Cibinong, sedang berlangsung Implementation Launching Global Biotech Potato Partnership GBPP antara Organisasi Riset Pangan dan Pertanian ORPP dengan United States Agency International Development USAID, Michigan State University, dan Idaho University. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Puji Lestari mengungkapkan, melalui program GBPP BRIN bersama Michigan State University telah mengembangkan varietas kentang Genetically Modified Organism GMO yang tahan terhadap penyakit light blight atau penyakit hawar daun. Puji menambahkan, melalui implementation launch ini, GBPP ingin menyebarkan informasi bahwa varietas kentang ini aman dan telah memenuhi standar keamanan produk GMO. Adanya program GBPP ini yang pada intinya adalah MSU itu mengembangkan GM, jadi basisnya adalah GMO, Genetic Modified Organism, kami kentang. Nah itu mereka menginsert ada 3 stack gene, jadi bukan jadi gini. Kalau umumnya kan cuma single gen, ini beberapa gen yang mereka nanti manfaatnya tuh dia lebih tahan ke beberapa ras dari late blight katakanlah. Aja kali ini GM, hari ini kita launching project ini kenapa? Karena kita harus, karena GM ini kan banyak regulasinya khusus ya, ada regulasi. Kita ada regulasi yang nggak tahu kebutuhan pemerintah itu yang nomor 21 tahun 2005 tentang safety dari GM crop. Kita udah ngasih garansi GM crop ini aman, dan karena ini nanti kalau dilepas itu kan ada uji UML, uji edukasi itu butuh partner dari regulator, dari orang pertanian, penangkar, petani yang notabene mereka akan yang berkontribusi langsung. Mission Director of USAID Indonesia Jeff Cohen menyebutkan, USAID mendanai proyek GBPP ini agar petani di Indonesia mendapatkan benih kentang dengan produktivitas lebih tinggi dan bernutrisi. Menurutnya, melalui bioteknologi, kentang yang dihasilkan akan lebih menguntungkan petani dan program ini sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. USAID funds this project through our Feed the Future programs out of the United States. And particularly here in Indonesia, we're hoping that potato farmers can receive better seeds, biotechnology improved seeds that can produce higher yields, withstand the challenges that they face, so that farmers can make more money and Indonesians can eat more nutritious potatoes that they'll find all over the country in the marketplace. USAID Indonesia is really excited about programs like this, and we think they're 100% aligned with President Prabowo's food security goals here in Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, peneliti Pusat Riset Hortikultura sekaligus Ketua Koordinator GBPP BRIN Kusmana menyebutkan, perakitan varietas kentang stack gen ini membawa beberapa keuntungan bagi petani. Varietas kentang ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas kentang, hemat tenaga kerja dan waktu, ramah lingkungan, serta memiliki potensi adopsi yang sangat tinggi. Dengan dihasilkannya kentang stack gen ini, nantinya kos untuk pestisida bisa ditekan. Sehingga biaya produksi lebih rendah, petani lebih untung, dengan produktivitas yang sama baiknya dengan kentang yang non-transgenik dalam keadaan disemprot yang maksimum. Keuntungan lainnya dari penggunaan stack gen ini, ramah lingkungan karena pestisida yang digunakan hanya sedikit. Kemudian bisa menghemat tenaga kerja juga. Untuk adopsinya sampai saat ini karena ini belum dilepas, tapi permintaan akan varietas ini ke depannya akan sangat tinggi. Sementara itu, Director of GBPP menjelaskan, Michigan State University MSU Dave Douches merasa senang dengan kemitraan yang telah berlangsung selama beberapa tahun dengan Indonesia. Bersama peneliti BRIN, MSU dapat menghasilkan generasi pertama varietas kentang dengan sentuhan bioteknologi yang tahan penyakit. Future, we have the opportunity to take this first generation of our late blight resistant potatoes to the farmers, which will improve their livelihood by reducing their yield losses from the disease and also save them money on their fungicides. But we also have a second and third generation potatoes that will increase the resistance to viruses and to bacterial wilt
which will make the potato production much more sustainable than it is today in a much safer environment without the need for as many chemicals. Demikian liputan kami dari KST Soekarno Cibinong kali ini. Nantikan informasi lainnya dalam kabar kawasan berikutnya. Saya Andalusi Arini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Brin TV, TV Riset Zaman Now.